dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Nashahul Ibad. Kita masuk kepada makalah yang ke-24, betul ya? Makalah yang ke-24 dari yang bertiga, dari yang 3 hal. Nanti ada dari yang 4 hal, ada yang 5 hal, banyak insyaallah. Nah, dikatakan di sini al-maqalatu rabi'atu wa ishrun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ini langsung dikatakan ini adalah salah satu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicatatkan, dimaktubkan dalam kitab Nashahul Ibad. Kalau saya pernah pelajari itu, ya ini memang dari sini sumbernya. Ya, insyaallah ini hadis yang makbul, yang diterima, bahkan termasuk hadis yang masyhur. Ya, jadi memang kita nggak membahas nanti takhrij hadisnya. Ya. Jadi ini dikatakan di sini dari Nabi SAW, man kharaja min zullil ma'siyati. Ya. Siapa saja orang yang keluar dari hinanya atau kehinaan, ya, kehinaan kemaksiatan, ya. Jadi nanti ini dijelaskan di sini, ya. Mana dia? Ila izzit ta'ati, menuju kemuliaan ketaatan atau mulianya ketaatan. Jadi bukan maksiat yang hina, bukan maknanya ini bukan juga ketaatan yang mulia. Karena ada juga kemaksiatan yang orang itu tidak tahu, manusia tidak tahu, hanya Allah tentu maksiat. Halo. ayo, lihatin aja sini, ya. Gitu ya. Jadi bukan kemaksiatan yang yang hina, karena nanti bisa jadi kemaksiatan itu tidak diketahui oleh orang lain. Orang itu tetap dalam posisi dia misalnya dimuliakan dan sebagainya, bahkan tidak sempat atau bahkan mungkin juga tidak seperti itu, ya, tidak sempat untuk dia ini jatuh terjun kepada hinanya ke kemaksiatan tadi. Tidak, tapi yang dimaksud di sini bahkan diberi penjelasan di sini, ya. Wahaza min idofah, dari susunan ini adalah sifat lil mausuf, ya. Jadi sifatul lil mausuf. Jadi sifat mausuf. Sifat mausuf itu maksudnya sifat yang mensifati, yakni maksudnya, yakni ini artinya nih, ya. Man tarakal maksiyah. Nah, jadi maksudnya itu adalah siapa saja yang meninggalkan maksiat. Maksudnya dia nggak lagi bermaksiat, dia taubat. Orang ini orang yang bertaubat. Dulu saya misalnya berbuat maksiat, dosa, ya.
Gitu. Ayo. Wudu dulu, wudu dulu. Ini, ayo. Gitu, ya. Siapa orang yang meninggalkan maksiat? Gitu ya. Tarokal maksiyah. Ya. Dia meninggalkan maksiat. Bagaimana ini? Nah, maka dikatakan bahwa allati tasiru zalilan, yang maksiat itu dia, ya maksudnya di situ dia, ya, yang menimbulkan kehinaan, ya, yang menimbulkan kehinaan. Wa amala ta'ah, dan dia maksudnya mengerjakan ketaatan, ya. Wa amala ta'ata allati tasiru azizan, yang dia itu menjadikan dirinya apa? Mulia. Jadi kalau kita ini berbuat maksiat, kita pasti akan mendapati kehinaan. Walaupun kadang maksiat itu dikerjakan lalu dia bertobat, atau maksiat itu belum dia bertobat tapi dalam kondisi belum terungkap. Karena Allah itu memiliki sifat Al-Halim, Maha Penyantun, ya. Jadi Allah itu menerima taubat orang yang bermaksiat, ditutupi maksiatnya oleh Allah. Dia orang mulia, lalu kemudian Allah menutupi maksiatnya, jadinya dia nggak mendapati kehinaan. Begitu. Bagaimana ini? Kemaksiatan tadi, ya, dia hilangkan, dia tinggalkan, lalu dia kembali kepada ketaatan, ya. Dan ini mengembalikannya, atau dia kembali menjadi kemuliaan. Apa kata penjelasan di sini? Atahullahu ta'ala salasa. Nah, Allah akan memberikan tiga. Ini baru nih tiga, ya. Allah akan memberikan kepadanya ketiga hal. Sifatin mahmudatin, yang menjadi sifat yang mulia, yang terpuji bagi dirinya, atau kondisi yang baik bagi dirinya. Allah akan berikan tiga kalau orang bertaubat. Tapi sekali lagi, ini adalah hadis kabar tentang perbuatan Allah. Nih harus ingat dulu nih, ya. Kabar tentang perbuatan Allah. Yang perbuatan Allah itu dalam surat Al-Buruj Allah katakan apa? Fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendak Allah. Tapi kemudian diberitahukan melalui wahyu, melalui hadis, ya, bahwa Allah akan memberikan tiga hal ini bagi orang yang bertaubat. Bagi orang yang kembali kepada taat, yang tadinya maksiat dia tinggalkan, lalu kemudian Allah beritahu, nih ada tiga. Makanya kita nggak perlu utak-atik, nggak perlu sifat Allah, perbuatan Allah yang tidak diberitahu oleh Allah oleh kita logikakan, nggak boleh. Nah, ini harus diingat dulu, karena subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Tidak boleh begitu, ya, gitu, ya. Ayo. Jadi ini adalah bagaimana Allah memberikan manfaat, memberikan satu kebaikan yang Allah beritahukan melalui hadisnya kepada orang yang melaksanakan ketaatan. Tidak bermelakukan maksiat. Makanya kita harus taat nih. Allah akan berikan apa yang Allah berikan di sini, ya kan? Agnahu, ya, agnahu Allah Ta'ala min ghairi malin. Yang pertama, Allah akan memberikannya kekayaan, ya. Allah akan memberikannya kekayaan tanpa adanya harta. Masya Allah. Nah, ini kalau gitu gimana ya? Nggak usah pikirin jauh-jauh. Allah memberikan kekayaan tanpa adanya harta, kaya tanpa harta, ya, ya.
Yunfiquhu, yang harta itu dia infakkan, dia belanjakan. Bagaimana saya ini nggak punya harta kok bisa dibilang kaya? Karena biasanya, misalnya kalau kita, maaf, kalau ada seseorang, jangan kita lah, kita nggak mau ya. Ada seseorang yang melakukan perbuatan misalnya memakan riba. Riba itu dia pinjamkan kepada orang lain, lalu dia ambil bunganya, dia ambil ribanya, pengembaliannya, sehingga dia menumpuk harta biar dapat duit. Lalu dia taubat, saya nggak mau lagi, saya cuma ambil pokok pinjaman saja, kelebihannya tidak lagi. Dia taubat, sampai akhirnya saat dia taubat itu dia nggak punya harta lagi. Atau dia bekerja di tempat riba, dia dapat gaji, tempat ribanya haram, tadi dia dapat gaji gede, dia berhenti, dia taubat, dia tinggalkan, sehingga dia nggak punya harta lagi. Padahal itu adalah apa? Meninggalkan kemaksiatan. Ya, Allah katakan gimana di sini? Allah akan berikan kekayaan tanpa harta. Bagaimana? Berarti harus kita pahami sesuai dengan apa yang Allah jelaskan. Kalau kata ya, yang menyusun kitab ini diberi penjelasan, maksudnya di sini adalah bal bisukuni qalbihi, yakni bahkan maksudnya di situ adalah dengan ketenangan hati. Ya. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ya, nih, lihat aja di sini. Ya. Dengan dengan kita berzikir, dengan kita berzikir, dengan kita kembali kepada syariat Allah, hati kita akan tenang. Itulah kekayaan yang luar biasa. Coba kalau punya duit banyak, tidak tenang, ya kan? Punya harta banyak, hatinya senantiasa nggak nyaman, senantiasa gelisah, tidur susah. Yo, kalian senang ini, tidur gampang ya, alhamdulillah. Majelis tidur juga. Ya kan, saat tidur, saat belajar tidur juga. Orang misalnya dia tidak bisa tidur gara-gara apa? Hatinya nggak tenang, nggak nyaman, takut ditangkap sama polisi misalnya, takut misalnya nanti ditagih oleh orang misalnya, ya kan, bikin penyakit, bikin nggak enak dalam hati pada saat itu. Gimana ini? Nggak nyaman. Padahal kata Allah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Itu kekayaan pertama bagi orang yang meninggalkan maksiat. Allah turunkan sakinah, ketenangan hati. Ini kekayaan yang luar biasa. Tapi kalau tenang hati makan juga enak ya, nyaman. Coba kalau hatinya nggak nyaman, ngeruwet, nggak enak, marah, ya kan, kecewa, wah nggak seru itu makan itu. Ya, nggak enak itu menikmati tidur itu, nggak enak itu menikmati misal apapun. Mau naik kendaraan yang mewah sekalipun, kalau hatinya tidak nyaman, nggak seru itu, nggak enak itu. Ini yang pertama. Jadi Allah berikan kekayaan tanpa adanya harta. Walaupun tentu Allah akan berikan harta, nanti di belakang kita jelaskan. Berikutnya di sini dikatakan, wa ayyaduhu, ya kan? Dan Allah memberikan kekuatan tangannya, ayyaduhu, memberikan kekuasaan, ya kan? Ai quwwah. Nah, itu diberi penjelasan. Ai quwwahu. Jadi maksudnya itu adalah kekuatannya min ghairi jundin. Ya. Tanpa adanya tentara. Ya. Ai asakirin, atau tadi itu pasukan. Jadi memberikan kekuatan tanpa adanya pengawalan bodyguard. Halo. Ya kan? Tanpa adanya pengawalan bodyguard, Allah berikan kepada dia. Ya kan? Yang bagaimana? Ai asakirin yu'ayyinuhu, yang dia bisa pilih untuk kemudian bagaimana mengawal dirinya. Dia punya kekuatan. Coba kalau misalnya kalian dikawal oleh pasukan yang sangat sigap,
gede-gede badannya, kuat, gimana kira-kira? Senang jalan, ya kan? Aman. Orang pada takut, kita punya kekuatan. Orang yang bertaubat, Allah katakan apa? Diberikan kekuatan tanpa adanya pasukan yang kemudian ada. Kenapa begitu? Karena bal biquwwatillahi ta'ala, dikarenakan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, biarkan. Biarkan aja, Sasa. Ya udah, biarkan. Ya. Ya, nanti suruh nyapu aja enggak apa-apa. Ya udah, fokus ke sini. Ya. Jadi jangan pikirkan lagi. Nah, jadi gini. Ya. Bagaimana ini? Allah berikan kekuatan tanpa adanya tentara yang bisa dia tentukan untuk membantu dirinya. Kenapa? Karena kekuatannya dari Allah. Kenapa begitu? Karena la haula wala quwata illa billah. Kekuatan itu hanya dari Allah. Ya. Nah, terus yang berikutnya. Mana dia nih? Nah, ya. Begitu juga yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga, wa'ajjahu. Ya, dan juga Allah memberikan kemuliaan. Nah, atau kemenangan. Azah ini kemenangan, bisa juga. Yang bagaimana di sini? Ya. Ay ghalaba ala aduwihi. Nah, ini jadi maknanya azza ini maksudnya adalah kemenangan. Ya. Yaitu mengalahkan musuhnya min ghairi asyiratin, tanpa bala tentara, tanpa bolo, tanpa bala, tanpa keluarganya, tanpa orang yang bersamanya, mengalahkan musuh. Kalau tadi dikawal, sekarang mengalahkan musuh tanpa itu. Kenapa begitu? Ya, ai jamaatin, yakni maksudnya bersama jamaahnya, yu'ashirunahu, yang hidup, yang menjadi keluarga bagi dirinya, yang hidup bersamanya, yang kemudian akan menolongnya dalam kemenangan tadi. Maksudnya di sini adalah ya, bal binasrillahi ta'ala, tapi yang dimaksud di sini karena pertolongan Allah. Ya, makanya kalau dalam takbir kita kemarin Idul Adha, wa'ajja jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Siapa itu? Allah. Allah lah yang kemudian memenangkan pasukannya, jundah. Wahazamal ahzaba wahdah, dan juga menghancur leburkan tentara Ahzab, orang-orang yang dulu mengepung Rasulullah SAW dari pasukan sekutu Quraisy, di situ Yahudi mengepung Rasulullah SAW. Pada saat itu bagaimana? Dikalahkan oleh Allah. Ya, kaum muslimin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga ini. Kenapa begitu? Karena semua ini kita pahami apa yang Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang dari maksiat menuju taat, siapa yang kemudian menjadi orang-orang yang baik, tadinya orang jahat, siapa yang tadinya berbuat dosa lalu kemudian dia tinggalkan, Allah berikan itu seluruhnya baginya jalan keluar, kekayaan yang kemudian di situ bisa mendapati apa? Ketenangan hati. Walaupun Allah juga pastikan Allah berikan kekayaan lagi nanti. Karena berikutnya ayat, lanjutan ayatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak dia kira. Bisa saja itu, tahu-tahu diberi, dia dibantu, tahu-tahu dia dimudahkan, ya kan? Apa saja yang kita tidak tahu. Ya, kalian aja kadang-kadang gitu ya, dapat makanan yang nggak kita duga, padahal mungkin kayaknya nih orang ini nggak bantu kita, tiba-tiba dia bantu kita, masya Allah. Ya, berapa sih misalnya kalau ada kita bisa dapat nih dari kebaikan, ya kan?
Berapa sih orang ini tiba-tiba kayaknya kok nggak bisa. Tapi Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Kenapa? Mungkin diantara anak-anak sekalian semua, diantara teman-teman yang ada di sini, teman-teman kalian, gimana? Meninggalkan maksiat. Mungkin dia nggak tahu, orang lain nggak tahu, tapi kita senangkan dalam diri kita. Bahwa saya udah nggak mau lagi nih. Pasti Allah berikan itu. Ya. Tapi nggak perlu diutak-atik dengan kondisi-kondisi yang lain. Dalam apa? Dalam pemahaman atau dalam kondisi di mana dia ngarang-ngarang. Oh kayaknya Allah gini ya. Wah nggak usah. Tadi memahami sifat Allah hanya berdasarkan nas saja. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau pakai logika nggak bisa. Jangan pakai logika. Ini berdasarkan hadis dan ayat. Paham? Nah, jadi 3 hal ini. Kalau dia meninggalkan maksiat, maka pada saat itu Allah akan berikan kekayaan tanpa harta. Dia Allah berikan apa maksud di situ berikutnya? Kekuatan tanpa adanya tadi, ya, pengawalnya. Allah berikan kekuatan dan Allah berikan kemenangan tanpa adanya bala yang membantu dia. Nah, makanya kalau kita bertobat senang. Ada satu ya hadis ya, Allah itu sangat senang bagi orang yang bertaubat. Itu hadis itu bagus sekali tuh. Sampai apa kata Rasulullah SAW, orang yang bertaubat itu Allah lebih senang, ya kan? Sampai orang yang salah ngomong, yang ngomong kalau orang ini bukan dalam kondisi taubat, itu luar biasa, ya kan? Wahai Tuhanku, engkau saya Tuhanmu, engkau hambaku. Wah kan kacau kayak gitu. Tapi itu lebih senang gara-gara apa? Orang itu kembali bertaubat. Makanya bagi orang yang buat kesalahan, yang penting gimana? Kembali bertaubat. Gitu ya? Cukup. Paham? Ada pertanyaan? Udah ya? Cukup ya? Mau pelajaran juga nih? Atau asatizah ada yang mau menambahkan? Nanti ya? Ya, sedikit-sedikit aja ya, insyaallah. Ini pagi ini cukup sekian. Mari kita tutup. Kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah